Chapter 416 Lelang 7. Asosiasi Alkemis. Lin Yan menatap ke arah pecahan pedang yang ada di tangannya, sedangkan untuk pecahan lainnya, sedang melajang di hadapannya saat ia membalutinya dengan kinya. Ada aura tertentu di pedang yang sangat akrab bagi Lin Yan. La tidak mengetahui apa itu sebenarnya, namun itu adalah perasaan hangat yang tidak bisa dilukiskan. Lin Yan memeriksa pecahan pedang tersebut menggunakan mata raja untuk mencari tahu apakah ada yang istimewa atau tidak. Namun, saat ia memeriksa pecahan pedang tersebut, mata raja miliknya menatap ke arah tertentu karena melihat kilatan cahaya yang sangat cepat. Zep! Dalam sekejap, kilatan cahaya yang sekilas dilihat oleh Lin Yan pun menghilang dalam sekejap dan tidak tahu itu di mana. Apakah hanya perasaanku saja? Batin Lin Yan merasa heran sambil menatap ke beberapa tempat menggunakan mata raja, apakah ada sesuatu yang aneh atau tidak karena berkas cahaya sebelumnya. Namun ia tidak menemukan apa-apa yang membuatnya hanya berpikir bahwa itu hanyalah khayalannya saja. Tidak orang lain yang mengetahui hal itu kecuali satu, dan dia bukanlah manusia. Ruang jiwa Lin Yan. Xiao Zia yang sedang bersantai sambil menatap keluar pun menyipitkan matanya saat melihat seberkas cahaya yang melesat dengan kecepatan yang sangatlah tinggi. Walaupun mungkin ia hampir tidak dapat melihatnya, karena dulunya ia telah pernah mencapai puncak kultivasi, ia dapat menggunakan inderanya untuk melihat sekilas apa sebenarnya hal tersebut. Apa itu? Xiao Zia memasang wajah yang sangat serius kali ini. La dapat merasakan secara samar aura panas yang begitu mengerikan tetapi sangatlah tenang. Dan ia langsung tahu bahwa sesuatu yang bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi dari cahaya sebelumnya memasuki tubuh Lin Yan. Xiao Zia pun buru-buru memeriksa seluruh tubuh Lin Yan secara diam-diam, tetapi ia tidak dapat menemukan apa itu walaupun ada aura samar yang bukan milik Lin Yan. Namun hal itu tidak mencoba mengambil alih ataupun merusak tubuh Lin Yan. Apapun itu, bisa saja adalah sesuatu yang berharga ataupun berbahaya bagi tubuh Lin Yan. Tetapi, siapa yang mengirimnya? Untuk kultivator tingkat alam abadi pun pasti akan mampu melakukan hal seperti ini. Batin Xiao Zia dan merasa bahwa siapapun yang melakukannya pastilah memiliki tingkat kultivasi yang sama sepertinya dahulu ketika berada di puncaknya ataupun lebih kuat lagi. Lin Yan di sisi lain tidak menyadari apa yang dilihat oleh Xiao Zia. Ia pun tetap memandang ke pecahan pedang karena merasa ada energi tertentu di dalam tubuhnya yang terkait erat dengan pecahan pedang tersebut. Namun, ketika ia mencoba mengalirkan kinya, ada penolakan tertentu. Hanya itu reaksi yang Lin Yan rasakan sehingga ia tidak mencobanya lagi karena ada suara dari seseorang yang ia kenal, yaitu istrinya Gu Yin. Lin Yan, apakah kau menemukan sesuatu dari pecahan pedang itu? Tanya Gu Yin penasaran karena Lin Yan tampak melamun dalam waktu beberapa menit. Pelelangan juga telah berlanjut dan kali ini perang harga antara ruang VIP perak telah terjadi. Tidak. Walaupun aku merasa bahwa ada sesuatu tentang pedang ini, aku belum menemukannya sama sekali. Lin Yan menggelengkan kepalanya lalu menyimpan pedang serta pecahannya ke dalam cincin ruang miliknya. Mendengar hal itu, Patriark Klan Li Hao dan 5 tetua yang awalnya tertarik pun langsung tentu tahu bahwa tidak semudah itu menemukan sesuatu tentang pedang itu, jika tidak, klan Yao akan lebih dulu menemukannya. Apakah memang tidak ada apa-apa? Apakah itu artinya kita mengalami kerugian membeli pecahan pedang itu? Tanya Xia Yuer. Tidak percuma juga, Yuer. Aku yakin suatu hari nanti aku akan menemukan sesuatu yang berharga dari pecahan pedang tersebut. Ujar Lin Yan dan menatap kembali ke arah lelang yang sedang berlangsung. Pelelangan terus berjalan dan tidak terasa sudah sehari lamanya lelang berlangsung. Di waktu itu,
Untuk ruang VIP diamond dan emas sangat jarang menawar karena benda-benda berharga tentu saja akan terlihat dekat di akhir lelang. Baiklah, kita akan menunda lelang selama 1 jam ke depan. Para tamu diharapkan untuk menunggu karena kami akan mempersiapkan benda-benda yang lebih berharga yang akan dilelang. Yaoran berkata dengan senyum kecil di wajahnya. La tentu tidak akan kelelahan hanya melakukan hal itu dan ia bisa melakukannya berminggu-minggu. Para kultivator tentu tidak akan keberatan menunggu selama 1 jam. Lin Yan di sisi lain masih memikirkan tentang pecahan pedang yang ia beli walaupun tidak menemukan apa-apa. Namun ia tidak kecewa sama sekali dan yakin bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan rahasia tentang pedang yang pernah digunakan oleh sosok wanita yang ia buat bingkai gambarnya. Setelah 1 jam berlalu, Yaoran datang kembali ke panggung dengan pakaian yang sedikit berbeda. Maaf menunggu para tamu sekalian, ini adalah hari kedua lelang akan diadakan dan menurut prediksi, lelang akan berlangsung selama 3 hari lamanya. Tidak perlu membuang waktu, lelang babak kedua akan segera dilakukan. Benda pertama untuk babak kedua lelang adalah Yaoran pun mengeluarkan benda yang tampak aneh di atas meja seukuran bayi kecil. Apa? Para kultivator pun terkejut ketika menatap ke arah benda aneh yang berbentuk seperti anak-anak walaupun itu bukanlah manusia. Bahkan untuk para kultivator yang berada di ruang VIP Diamond juga terkejut karena tidak menyangka bahwa benda aneh seperti itu akan muncul kembali. Apa itu? Tanya Guyin dengan wajah heran karena semua kultivator tampaknya terkejut. Patriark klan Li di sisi lain langsung membelai janggutnya saat menatap benda tersebut. Aku tidak menyangka bahwa klan Yao akan menemukan bayi magma sekali lagi. Ucap Patriark klan Li. Saat ini matanya terlihat kilatan tertentu karena ia juga ingin bersaing mendapatkan bayi magma. Bayi magma, apa itu? Tanya Lin Yan penasaran. Sebelum Patriark klan Li menjelaskan, suara Yaoran terdengar di atas panggung. Pasti banyak dari kalian yang tahu tentang apa benda ini sebenarnya. Ini adalah bayi magma, sumber daya aneh yang tercipta melalui keanehan alam itu sendiri walaupun itu menurut kebanyakan kultivator. Tetapi, ada desas-desus bahwa bayi magma dulunya adalah binatang roh yang lahir oleh alam itu sendiri. Dia tinggal di kedalaman bumi tetapi selalu memiliki ukuran yang sama walaupun hidup cukup lama. Namun tidak ada yang mengetahui apakah rumor itu benar atau tidak. Namun, bayi magma adalah sumber daya tertentu yang tidak sama seperti herbal, pil ataupun sumber daya lainnya yang pernah kalian temui. Dan kapasitas ki yang ada di bayi magma ini, cukup untuk membuat seorang kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 menerobos ke tingkat alam sage tahap ke-8. Yaoran menjelaskan dengan sedikit nada antusias kali ini karena tentu ia mengagumi benda-benda aneh seperti bayi magma. Penjelasan dari Yaoran pun membuat para kultivator menghirup udara dingin. Mereka saat ini sedang bersemangat karena tentu tidak ingin ketinggalan untuk memperebutkan bayi magma. Chapter 417 Lelang 8. Asosiasi Alkemis. Penjelasan tentang bayi magma membuat para kultivator bersemangat. Sumber daya seperti itu adalah hal paling berharga apalagi untuk para kultivator tingkat alam sage. Tidak perlu membuang waktu. Bayi magma akan dijual mulai dengan harga 100.000 batu spiritual kelas atas. Kenaikan minimal 1 batu spiritual kelas atas. Lelang dimulai. Teriak Yaoran ketika menatap semua kultivator tingkat alam sage bersemangat. 500.000 batu spiritual kelas atas. Teriak salah satu kultivator yang duduk di kursi biasa. 700.000 batu spiritual kelas atas. 1 juta batu spiritual kelas atas. Harga terus naik yang membuat pelelangan menjadi sangat ramai. Bahkan untuk para tamu yang berada di ruang VIP perak dan emas pun terus menawar bayi magma.
Sementara untuk grup yang berada di ruang VIP Diamond nomor 3 yaitu tempat Sekte Istana Salju sama sekali tidak tertarik karena elemen yang mereka miliki. Walaupun mungkin bayi magma adalah sumber daya yang hebat, elemen yang terkandung di dalamnya dapat merusak ki es ataupun salju yang mereka gunakan. Sedangkan di tempat Lin Yan berada, Li Hao yang menatap bayi magma pun mengalihkan pandangannya ke arah kakeknya. "Kakek, apakah kakek menginginkan bayi magma itu?" tanyanya. Patriark Clancy membelai janggutnya dan berkata, "Untuk kakek, aku tidak terlalu membutuhkannya karena tidak lama lagi aku akan menembus kultivasiku. Tetapi, untuk beberapa tetua lainnya, sumber daya itu sangat penting. Tentu saja kakek akan mencoba membelinya walaupun mungkin ada batasan penawaran yang akan kakek lakukan. Sebab, untuk sumber daya, kita tidaklah kekurangan sama sekali. Jadi, akan terlalu rugi membelinya jika itu melebihi harga yang diperkirakan," ujar Patriark Klan Li. Li Hao hanya mengangguk kecil dan ia tidak bertanya sama sekali kepada Lin Yan karena Lin Yan saat ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, yaitu tingkat alam kaisar tahap pertama. La sama sekali tidak mengetahui bahwa Lin Yan memiliki skill unik yang dapat mencerna sesuatu seperti itu dan tidak memiliki efek samping sama sekali. "Lin Yan, apakah kau tidak ingin membeli benda aneh itu?" tanya Xia Yuer yang masih duduk di atas bahu Guyin. "Tidak." Lin Yan menggelengkan kepalanya karena sudah berhutang banyak pada Patriark Klan Li. La pastinya sangat menginginkan bayi magma, namun ia tidak memiliki batu spiritual. Mendengar itu, Xia Yuer tidak berkata apa-apa dan terus menatap ke arah pelelangan. Harga untuk bayi magma terus meningkat dan kini telah mencapai 4 juta batu spiritual kelas atas setelah salah satu ruang VIP Diamond menawar bayi magma, yaitu Kaisar Han. Tentu Kaisar Han tidak akan melewatkan kesempatan untuk memiliki salah satu bawahan lagi yang kuat. Ketika Kaisar Han menawar, banyak kultivator yang diam karena tahu bahwa akan sulit bersaing dengan seseorang sekaya Kaisar Han. Hanya para tamu ruang VIP Diamond lainnya yang mampu bersaing dengannya ataupun beberapa kekuatan besar yang berada di ruang VIP perak dan emas. 4 juta batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Teriak Yaoran. La yakin bahwa sumber daya seperti bayi magma akan terjual lebih dari pecahan pedang yang ditawar oleh Klan Li. Dan sesuai seperti dugaan Yaoran, harga pun naik dengan drastis ketika kultivator yang berasal dari ruang VIP nomor 4 menawar bayi magma, yaitu Klan Xiao. Klan Xiao menawar dengan harga 5 juta batu spiritual kelas atas. Patriark Klan Xiao yang sedari tadi diam langsung menawar. La tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya yang akan membuat salah satu tetua mencapai tingkat alam sage tahap ke-8. Klan Lin menawar dengan harga 7 juta batu spiritual kelas atas. Kali ini Patriark Klan Lin tidak ketinggalan acara. 10 juta batu spiritual kelas atas. Teriakan keras pun terdengar kembali dari ruang VIP Diamond nomor 6 yang tidak lain adalah tempat Klan Zhu berada. Yaoran sama sekali tidak berbicara karena semua kekuatan besar tidak memberinya waktu sama sekali dan terus melempar harga yang tinggi. 15 juta batu spiritual kelas atas. Salah satu tamu VIP emas pun berteriak. La tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 karena saat ini ia adalah kultivator tingkat alam sage tahap ke-7. Lihat, bahkan Master Sekte Mayat sangat menginginkan benda itu. Ya, Master Sekte Mayat yang dikatakan telah merubah tubuhnya seperti mayat itu sendiri telah lama mencapai tingkat alam sage tahap ke-7. Tetapi dalam waktu 5.000 tahun, dia sama sekali tidak dapat menembus batasnya. Diskusi para kultivator terdengar karena Sekte Mayat adalah sekte aliran sesat yang sangat kuat,
Tetapi karena mereka hanya menggali mayat yang sudah tua dan tidak memburu kultivator dan menjadikannya mayat, hal itu masih bisa ditoleransi oleh organisasi Sein Langit. Walaupun begitu, reputasi sekte mayat tentu sangat buruk dan dicap sebagai pencuri mayat. 20 juta batu spiritual kelas atas. Kali ini Patriark Klan Li pun menawar kembali. Master Sekte Mayat menatap ke arah ruang VIP Diamond nomor 8 dengan tatapan dingin. Patriark Klan Li sialan. Apa kau ingin bersaing dengan tuan ini? Baik, aku akan memberikanmu harga bagus. 30 juta batu spiritual kelas atas. Master Sekte Mayat pun menawar kembali. Patriark Klan Li menyipitkan matanya karena menurutnya, harga 30 juta batu spiritual memang masih berada di bawah harga standar. Ketika ia ingin menawar, suara seseorang terdengar kembali. Sekte Cahaya Suci menawar dengan harga 40 juta batu spiritual kelas atas. Tempat lelang menjadi sunyi karena akhirnya salah satu sekte terkuat ikut menawar kali ini yang membuat Master Sekte Mayat menggertakkan giginya dengan kuat. Apa kau pikir klan Xiao akan takut? Kami menawar 50 juta batu spiritual kelas atas. Teriak Patriark Klan Xiao sangat agresif. Ki-nya sedikit bocor bersamaan dengan ki raja miliknya untuk mengancam semua yang ada di sana. Sangat muda, wajah tampan, dan selain itu, ki raja yang tampak unik pun memercik dari tubuhnya, yaitu petir berwarna emas. Wajah Patriark Klan Xiao gelap seketika. La tentu sangat benci ketika ada dua sosok dari jajaran Master Bela Diri yang dapat menahan kekuatannya dalam waktu yang lama. Dan salah satunya adalah Patriark Klan Zhu dan merupakan Master Bela Diri yang menggantikan posisi Lin Ming, Master Bela Diri peringkat ketiga. Chapter 418 Lelang 9. Asosiasi Alkemis. Patriark Klan Xiao saat ini memasang wajah yang sangat dingin ketika menatap ke arah Patriark Klan Zhu. Di jajaran 200 Master Bela Diri, hanya Patriark Klan Zhu dan satu lagi kultivator lainnya yang membuatnya sangat jengkel, yaitu Patriark Klan Lin. Keduanya adalah kultivator yang mampu bertahan melawannya dalam waktu yang sangat lama. Lin Yan menatap kedua sosok tersebut dengan mata menyipit. La sangat sadar bahwa keduanya memiliki kekuatan luar biasa mengerikan yang tidak mungkin dapat ia lawan. Bahkan menurutnya, aura kedua sosok itu saja akan bisa membunuhnya. Dia adalah Patriark Klan Xiao. Sesuai rumor yang beredar, dia sangatlah agresif dan sombong. Dia juga disebut sebagai demi-human yang gila bertarung sehingga mencoba menari masalah terus-menerus. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, sangat sedikit yang mau berurusan dengannya. Dan di antara 200 Master Bela Diri, hanya Patriark Klan Zhu dan Patriark Klan Lin yang tidak gentar melawannya. Ujar Patriark Klan Li saat menatap Patriark Klan Xiao yang bisa meledak kapan saja. Bagaimana dengan para orang tua terdahulu? Apakah mereka dapat menyaingi para kultivator? Yang dulunya adalah mantan Patriark atau semacamnya. Tanya Lin Yan merujuk pada kultivator seperti kakeknya. Jika itu yang kau maksud, ada beberapa kultivator lainnya yang mampu menandingi peringkat pertama, kedua dan ketiga Master Bela Diri. Contohnya, Patriark Klan Li menghentikan kata-katanya dan aura yang sangat besar lainnya muncul. Nak, perhatikan sikapmu. Ini adalah pelelangan. Jika kau menginginkan barang-barang yang dilelang, maka gunakan batu spiritual yang kau punya. Ketika suara tersebut terdengar, wajah Patriark Klan Xiao menjadi lebih dingin. La tentu saja mengetahui suara siapa itu, leluhur tua Klan Yao, apakah kau masih hidup? Patriark Klan Xiao tersenyum semakin kejam. La tentu tahu bahwa dirinya mungkin akan binasa jika melawan Patriark Klan Yao dan leluhur tua Klan Yao secara bersamaan. Inilah yang membuat keseimbangan antara keempat klan kuno selalu terjaga,
yaitu karena kehadiran leluhur tua klan kuno yang dahulunya juga merupakan master bela diri. Walaupun mereka sudah tua, kekuatan mereka sama sekali tidak diremehkan oleh para master bela diri peringkat atas. Berhentilah berbicara atau aku akan menendangmu dari sini. Jika kau ingin membuat keributan, lakukan setelah lelang selesai. Suara tersebut bergema sekali lagi yang membuat patriark klan Xiao mendengus. La pun duduk kembali ke kursinya dan menatap tajam ke arah tertentu. Patriark klan Zhu yang melihat itu pun langsung duduk kembali. Bukannya dirinya atau patriark klan Xiao takut melawan leluhur tua klan Yao. Tetapi tidak bijak melakukan pertarungan saat ini walaupun setiap klan kuno bersaing satu sama lainnya. Jika perang pecah, maka benua Sein akan kembali ke zaman berdarah. Di zaman itu, semua klan dan sekte, kekaisaran dan kerajaan ikut berpartisipasi. Perang terjadi di mana-mana dan banyak kehidupan yang direnggut setiap harinya. Karena patriark klan Xiao dan patriark klan Zhu telah tenang, leluhur tua klan Yao pun menghilang kembali entah kemana. Patriark klan Yao hanya melirik dengan dingin ke arah patriark klan Xiao lalu menghilang juga segera. Tampaknya perselisihan telah selesai. Seperti apa leluhur tua klan Yao itu sehingga mampu menenangkan dua kultivator sekuat itu? Tanya Li Hao penasaran. Kau salah Hao keduanya bukan diam karena takut. Tetapi masih mencoba menghindari pertarungan walaupun patriark klan Xiao sebenarnya sangat menyukai pertarungan. Namun, jika pertarungan telah melibatkan setidaknya 3 kekuatan besar yaitu klan Xiao, klan Zhu dan klan Yao, bisa dipastikan bahwa kekuatan besar lainnya akan berpartisipasi untuk mengambil keuntungan. Dan ini akan mengakibatkan perang di seluruh benua Sein. Ujar patriark klan Li. Mendengar itu, Lin Yan tentu saja paham. La semakin tahu bahwa ketujuh kekuatan besar benua Sein saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dan itulah sebabnya organisasi Sein Langit diciptakan untuk menengahi permusuhan antara 7 kekuatan besar benua Sein. Lalu, pada akhirnya bayi magma jatuh di tangan klan Xiao dengan harga 80 juta batu spiritual kelas atas. Lelang terus berlanjut seperti biasa. Tetapi, karena sebelumnya sudah terjadi benturan kecil, pada akhirnya jika salah satu dari tamu ruang VIP Diamond menawar, maka yang lainnya juga akan berpartisipasi. Selama periode waktu itu, setiap ruang VIP Diamond ataupun emas telah menawar barang berkali-kali. Beberapa kali ruang VIP perak juga membeli barang di pelelangan. Untuk para kultivator yang duduk di kursi biasa juga banyak yang membeli benda-benda berharga dan bersaing dengan para kekuatan besar di tempat tersebut. Tentu saja banyak dari mereka yang duduk di kursi biasa yang memiliki kekuatan luar biasa kuat. Banyak master bela diri peringkat 21 ke bawah yang duduk di kursi biasa juga yang menawar barang-barang berharga lainnya. Dan tanpa terasa, istirahat sekali lagi dilakukan beberapa jam dan pelelangan akhirnya memasuki babak akhir. Perhatian semua tamu yang telah hadir di lelang kali ini. Sebelumnya kita telah melelang 1250 benda. Hari ini adalah hari terakhir lelang. Dan di babak ketiga ini, klan Yao akan melelang 10 benda terakhir dan terbaik di antara. Yao Ran yang telah mengganti pakaian sekali lagi pun berbicara dengan nada yang sangat keras di atas panggung. Para kultivator sangat bersemangat karena pada akhirnya lelang telah memasuki babak akhir. Mereka semua tahu bahwa ketika 10 benda yang dikeluarkan klan Yao untuk dilelang, maka harga dari benda tersebut pasti tidak kurang dari 100 juta batu spiritual kelas atas. Dan kemungkinan, barang terakhir mungkin saja akan mengakibatkan bentrokan beberapa kekuatan besar setelah lelang selesai. Tidak perlu membuang waktu. Kami akan mempersembahkan benda pertama yang akan dilelang di babak akhir ini.
Yaoran berkata dengan senyum kecil di wajahnya lalu mengeluarkan sebuah benda dan menaruhnya di atas meja yang lumayan besar di atas panggung tepat di hadapannya. Ketika benda pertama telah dikeluarkan, mata semua kultivator seperti kebingungan karena itu tidak seperti yang mereka harapkan. Pertama, kami akan mempersembahkan kepada semua tamu yang telah hadir di tempat ini. Benda ini adalah sebuah batu unik yang bisa dikatakan sangat berbahaya tetapi juga sangat berguna. Ucap Yaoran saat menatap ke arah semua tamu lalu melihat ke arah batu seukuran kepala manusia di atas meja. Tidak ada yang berbicara karena menunggu Yaoran untuk menjelaskan apa sebenarnya batu berwarna hitam bercampur abu-abu tersebut. Setelah kami menganalisis batu ini, kami menemukan sesuatu yang sangat menarik. Benda ini memiliki kekerasan yang mungkin mencapai tingkat tertinggi yang pernah terlihat di benua Sein. Tidak hanya itu, batu ini mengandung energi yang sangat kuat dan itu sama seperti efek yang dihasilkan oleh cincin ruang. Kalian pasti tahu bahwa cincin ruang terbuat dari pecahan kecil batu spasial yang dapat membuatnya memiliki ruang tertentu yang dapat menyimpan benda-benda. Tetapi inti batu ini, itu dapat menghasilkan kekuatan yang sama dan jumlahnya ratusan ribu kali atau bahkan mencapai jutaan kali lebih kuat. Yaoran menjelaskan. Para kultivator yang mendengar itu pun tentu saja terkejut. Dan jumlah batu itu membuat para pemimpin kekuatan besar langsung tertarik karena jika batu itu dibuat menjadi bahan dasar penempaan, maka bisa dipastikan bahwa senjata luar biasa mengerikan yang memiliki fitur seperti cincin ruang dan fungsi lainnya yang tidak diketahui akan tercipta. Chapter 419 Lelang 10. Asosiasi Alkemis. Benda pertama yang dilelang pun membuat para pemimpin kekuatan besar memasang wajah yang sangat serius. Mereka semua menyadari bahwa jika menggunakan batu itu untuk membuat sebuah senjata, maka senjata kuat pun akan terlahir karena kekerasan benda tersebut diakui oleh klan Yao sebagai yang terkeras yang pernah muncul di benua Sein. Sementara untuk Lin Yan, ia menyipitkan matanya ketika menatap ke arah batu tersebut. La pun memikirkan pecahan pedang yang ia pegang yang membuatnya berpikir apakah mungkin untuk memperbaiki pecahan pedang menggunakan batu tersebut. Tetapi, harga yang ditawarkan untuk batu tersebut membuat Lin Yan pasti akan mundur karena ia tidak memiliki kekayaan sebesar itu. Tidak perlu membuang waktu, kita akan mulai melelang batu ini dengan harga dasar 1 juta batu spiritual kelas atas. Kenaikan harga penawaran minimal 1 batu spiritual kelas atas. Lelang dimulai. Teriak Yaoran sekuat tenaga. 10 juta batu spiritual kelas atas. 20 juta batu spiritual kelas atas. Klan Lin dan Sekte Cahaya Surgawi pun langsung menawar batu tersebut dengan harga yang sangat besar hanya di awal saja. Patriark Klan Li yang berada di dalam ruangan VIP hanya menatap ke arah lelang karena ia tidak berniat membeli batu tersebut. Kaisar Han yang berada di ruangannya tentu saja sangat tertarik. La memikirkan kembali tentang penempat terbaik di Kekaisaran Han dan langsung tersenyum karena ia merasa bahwa jika penempat tersebut berhasil menciptakan senjata dari batu tersebut, ia mungkin akan memiliki senjata luar biasa kuat dan sudah pasti di atas pedang yang ia gunakan saat ini. 40 juta batu spiritual kelas atas. Kaisar Han menawar kembali. Persaingan harga pun terjadi dalam sekejap mata tanpa memberi Yaoran kesempatan untuk berbicara. Untuk Patriark Klan Xiao, ia sama sekali tidak tertarik karena dirinya telah memiliki pedang yang sangat sesuai dengannya. 70 juta batu spiritual kelas atas. Kali ini Musuanyin juga ikut menawar karena ia tentu tertarik dengan benda seperti itu. La telah memikirkan kemungkinan penyerapan atau lebih tepatnya penyimpanan elemen tertentu di senjata yang tercipta melalui batu tersebut. Bukan hanya Musuanyin yang berpikiran seperti itu. Bahkan untuk Patriark Klan Zhu, Klan Lin, Master Sekte Cahaya Suci,
Kaisar Han dan bahkan kultivator kuat yang berada di ruang VIP Diamond nomor 7 juga memikirkan kemungkinan tersebut. Itulah yang membuat mereka semua tidak ragu menawar dengan harga yang sangat tinggi karena jika berhasil menciptakan sebuah senjata dari benda tersebut, bisa dipastikan bahwa mereka akan memperoleh senjata hebat yang mungkin akan menjadi yang terkuat di benua Sein. Klan Lin menawar 100 juta batu spiritual kelas atas. Patriark Klan Lin langsung menawar kembali dengan harga yang sangat tinggi. 100 juta batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang? Sebelum Yaoran melanjutkan kata-katanya, tawaran lainnya pun muncul. 150 juta batu spiritual kelas atas. Kali ini penawar tidak berasal dari ruang VIP Diamond, emas ataupun perak melainkan berasal dari kursi biasa. Semua pasang mata tertuju pada sosok yang memberikan harga yang sangat tinggi tersebut. Bahkan untuk Lin Yan juga penasaran dan melihat ke arah sumber suara berasal. Namun, ketika ia melihat penawar tersebut, ia pun menaikkan sudut bibirnya. Kaisar Han yang berada di ruang VIP Diamond nomor 1 pun memasang wajah dingin ketika menatap ke arah pria muda yang mendekati usia paruh baya dengan selendang merah di lehernya. Tidak disangka bahwa kau juga muncul di tempat ini, Changlan. Kaisar Han berkata dengan nada dingin karena tentu ia ingat bahwa Changlan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kehancuran kota neraka. Dan juga, ia tidak menyangka bahwa Changlan akan memiliki kekayaan sebesar itu untuk menawar satu benda terbaik yang Lin Yan. Bukankah itu si pria jelek? Seru Xia Yuer saat melihat Changlan yang duduk dengan santai walaupun banyak pasang mata yang tertuju padanya. Wajah Lin Yan berkedut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Ya, aku tidak menyangka bahwa dia akan berada di sini. Apakah kalian mengenal Changlan yang dikatakan sebagai master bela diri peringkat 150 yang baru? Tanya Li Hao penasaran. Tentu saja kami mengenalnya. Dia adalah pelayan putri ini. Xia Yuer langsung berdiri di bahu Gu Yin sambil berkata dengan gaya seorang bangsawan. Patriark Klan Li, 5 tetua, Li Hao dan bahkan Gu Yin menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong dan terlihat jelas di wajah mereka bahwa mereka semua tidak percaya. Wajah Xia Yuer langsung gelap ketika melihat semua mata yang menatapnya dengan tidak percaya. Sialan! Apa kalian tidak percaya pada putri ini? Lin Yan. Jelaskan kepada mereka bahwa pria jelek itu adalah pelayan kita. Lin Yan berkedut mendengar Xia Yuer dan hanya menggelengkan kepalanya karena terlalu malas menjelaskan dan membuat Xia Yuer terus-menerus mengomel. 150 juta batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Teriak Yaoran keras. Beberapa kekuatan besar langsung menyerah karena menurut mereka harga itu sudah terlalu tinggi. Bahkan senjata yang dikatakan sangat kuat di benua Sein hanya seharga 200 juta batu spiritual kelas atas. Dan batu yang dilelang adalah bahan dasar yang belum menjadi senjata, dan juga, keberhasilan membuat senjata juga tidak diketahui sehingga membuat banyak kultivator yang menyerah. Namun Changlan yang menawar batu tersebut tentu tidak berpikir seperti itu. Telah mengolah tubuh serigala iblis kegelapan yang memiliki kekerasan terkuat yang pernah ia lihat juga. Yakin dengan caranya mengolah sesuatu, batu itu tidak akan sulit untuk dijadikan senjata ataupun armor. Itulah yang membuatnya langsung mengeluarkan semua kekayaannya untuk membeli batu. Untuk Patriark Klan Lin dan Zhu, keduanya langsung menyerah karena merasa bahwa harga sudah terlalu tinggi. Tetapi Kaisar Han yang merupakan pria pendendam tidak akan membiarkan siapapun lepas dari tangannya walaupun itu harus menantang seseorang seperti Patriark Klan Xiao sekalipun. 170 juta batu spiritual kelas atas. Kaisar Han langsung menawar kembali. 170 juta batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar?
Teriak Yaoran sekali lagi dengan senyum menawan di wajahnya sambil memperhatikan Changlan. Changlan yang masih tampak santai juga sedikit berpikir. Jumlah batu spiritual yang ia simpan selama ini di tempat tertentu dan juga yang ia jarah dari pembendaharaan Sekte Wayang sebelumnya ketika ia mengunjungi cabang Sekte Wayang tempat menyimpan semua benda berharga mereka mencapai 200 juta batu spiritual lebih sedikit. Namun Changlan merasa bahwa harganya telah terlalu tinggi tetapi ketika ia ingin menyerah, pesan telepati pun memasuki kepalanya. Changlan, aku sangat menginginkan batu itu untuk memperbaiki pecahan pedang yang aku beli sebelumnya. Changlan tercengang ketika mendengar pesan telepati tersebut dan tidak menyangka bahwa tuan muda yang ia hormati saat ini berada di ruang VIP Diamond nomor 8 tempat klan Li berada. La pun langsung menaikkan sudut bibirnya karena tentu akan langsung membeli batu tersebut. Baginya kekayaan hanyalah sumber daya yang bisa dicari kapan saja. Namun, karena keterbatasan batu spiritual kelas atas, Changlan pun melakukan hal yang harus dilakukan walaupun itu akan memancing amarah Kaisar Han. 170 juta satu batu spiritual kelas atas. Teriak Changlan yang membuat Yaoran berkedut sedikit. Dan itu seperti prediksi Changlan, Kaisar Han saat ini memasang wajah yang sangat gelap. Di ruang VIP Diamond nomor 3, Musuan Xian yang telah bertemu dengan Changlan pun menaikkan alisnya lalu menatap ke arah ruang VIP Diamond nomor 8. La langsung paham karena melihat reaksi Changlan yang tampak terkejut beberapa saat lalu disertai oleh energi spiritual halus yang menyebar. Bisa dipastikan bahwa Lin Yan yang berada di tempat klan Li memberi perintah kepada Changlan untuk membeli batu tersebut. Chapter 420 Lelang, 11 Asosiasi Alkemis. Bajingan. Pasti orang itu sengaja membuat tawaran seperti itu. Kaisar Han mengutuk Changlan saat kinya perlahan bocor yang membuat tempat tersebut diselimuti oleh tekanan yang tidak tertahankan. Yang mulia Kaisar Han, tolong tenang. Ini adalah tempat lelang. Yaoran pun berbicara kembali yang membuat Kaisar Han menarik auranya karena tentu tidak mau berurusan dengan klan Yao saat ini ketika leluhur tua klan Yao juga ikut ke asosiasi alkemis. 180 juta batu spiritual kelas atas. Teriak Kaisar Han menaikkan harga tawaran. 180 juta satu batu spiritual kelas atas. Changlan juga tidak mau ketinggalan sama sekali. La ingin melihat sampai mana kesabaran Kaisar Han tersebut. La tentu juga sangat membenci Kaisar Han karena Cudi dan Qi yang merupakan bawahan Kaisar Han yang mencoba membunuh Lin Yan. Tidak hanya itu, saat ia menyetujui tawaran menjadi master bela diri, ia mengetahui informasi tentang Kaisar Han yang memburu Lin Yan. Tampaknya dia sangat sengaja membuat Kaisar Han marah. Musuan Xian yang menatap dari ruang VIP Diamond nomor 3 pun terkekeh. Ya, dia memang memiliki keberanian yang sangat besar. Tidak mengherankan bahwa sebelumnya dia juga mencoba untuk melawanmu. Bisa dikatakan bahwa dia adalah kultivator unik yang tidak memiliki ki raja yang tidak takut dengan siapapun. Ujar Musuanyin menatap ke arah kembarannya. Ya. Musuan Xian mengangguk setuju dan melanjutkan, jika dia tidak memiliki cukup dana, lebih baik kita membantunya karena mungkin Changlan ingin membeli batu itu untuk Lin Yan. Oh. Musuanyin menaikkan sedikit alisnya karena tentu dapat merasakan fluktuasi energi spiritual sebelumnya dari tempat klan Li berada. Musuanyin pun melirik ke arah salah satu tetua dan tetua tersebut mengerti apa yang dimaksud olehnya. Tetua itu pun langsung menghilang dan muncul di samping Changlan lalu memberikan cincin ruang sambil mengirim pesan telepati kepada Changlan. Changlan tentu saja menerimanya karena itu untuk membantunya membeli batu tersebut. La juga sudah tahu bagaimana hubungan Lin Yan dengan Sekte Istana Salju. 200 juta batu spiritual kelas atas.
Kaisar Han menawar dengan nada sangat marah kali ini. La merasa bahwa ia akan mengalami kerugian jika Changlan terus menawar. 220 juta batu spiritual kelas atas. Changlan langsung menawar kembali. Kali ini ia tidak ragu sama sekali karena telah mendapatkan sejumlah batu spiritual dari Sekte Istana Salju. Kaisar Han yang berada di ruang VIP Diamond nomor 1 pun ingin muntah darah karena Changlan tidak menyerah sama sekali. Saat ini ia berpikir apakah Changlan sengaja untuk menaikkan harga agar dirinya mengalami kerugian yang sangat besar. Ya Oran, periksa orang itu apakah dia memiliki batu spiritual yang cukup. Kaisar Han yang mengetahui bahwa Kekaisaran Han akan bangkrut jika ia terus menaikkan tawaran pun langsung mencoba metode lainnya. Dasar miskin. Musuanin yang berada di ruangannya pun mendengus jijik ke arah Kaisar Han. Suaranya itu tentu dapat didengar oleh beberapa kultivator tingkat atas yang membuat wajah Kaisar Han berubah ungu dan biru. Kekaisaran Han tentu memiliki miliaran batu spiritual. Tetapi tentu dana itu digunakan untuk membayar banyak kultivator lainnya yang menjadi penjaga dan sebagainya. Gaji jenderal ataupun petinggi lainnya harus diperhitungkan sehingga Kaisar Han tidak bisa mengeluarkan batu spiritual secara sembarangan. Yaoran yang mendengar keluhan dari Kaisar Han langsung menghilang dan memeriksa Changlan apakah memiliki sejumlah batu spiritual untuk membeli batu. Tetapi ketika memeriksa, ia hanya mencemooh Kaisar Han sekali lagi karena Changlan memiliki jumlah batu spiritual kelas atas yang cukup untuk menaikkan harga beberapa kali lagi. La pun kembali ke panggung dan menatap ke arah Kaisar Han dengan tatapan kosong penuh arti tanpa berbicara sama sekali. Kaisar Han mengerti bahwa Changlan memang memiliki jumlah yang cukup. Hal itu membuatnya semakin marah. Niat membunuhnya merembes sedikit dan melakukan penawaran terakhir. Jika itu juga tidak membuat Changlan mundur, ia harus mundur karena mungkin ayahnya akan membunuhnya karena membeli batu yang belum tentu bisa diolah dengan harga selangit. 240 juta batu spiritual kelas atas. Teriak Kaisar Han sambil menggertakkan giginya dengan sangat kuat. 240 juta satu batu spiritual kelas atas. Changlan menawar dengan nada acuh tak acuh yang membaut wajah Kaisar Han gelap seperti pantat wajan. La saat ini telah memutuskan untuk menghabisi Changlan setelah lelang selesai. 240 juta satu batu spiritual kelas atas. Apakah masih ada yang menawar? Teriak Yaoran dan suasana di tempat itu hening. Bahkan untuk kekuatan besar lainnya sama sekali tidak ingin membeli batu tersebut karena sudah terlalu mahal. 240 juta satu batu spiritual kelas atas satu kali. 240 juta satu batu spiritual kelas atas dua kali. 240 juta satu batu spiritual kelas atas tiga kali. Selamat untuk tamu telah membeli batu ini. Seorang pelayan akan mengantar benda ini ke tempat Anda berada. Ucap Yaoran dengan senyum kecil di wajahnya. Lin Yan yang berada di ruang VIP Diamond nomor 8 pun menaikkan sudut bibirnya karena tentu sangat ingin tahu apakah pecahan pedang tersebut dapat diperbaiki seperti semula. Baiklah, benda selanjutnya adalah. Pelelangan pun terus berlanjut. Semua benda-benda yang ditawarkan oleh klan Yao memang dibeli di atas harga 100 juta batu spiritual kelas atas. Beberapa kali pertarungan hampir saja terjadi antara kekuatan besar yang berselisih untuk mendapatkan benda berharga yang dilelang. Seperti untuk Patriark klan Xiao yang hampir saja bentrok dengan Master Sekte Cahaya Suci. Kekaisaran Han yang hampir bentrok dengan Sekte Istana Salju. Bahkan untuk klan Lin dan klan Zhu berselisih ketika memperebutkan satu barang. Lelang hampir kacau beberapa kali dan lelang kali ini termasuk dalam kategori terparah karena 10 benda terakhir akan membuat dua kekuatan besar hampir saja saling beradu di tempat lelang saat satu benda dikeluarkan.
Bahkan Lin Yan yang menatap itu tidak bisa berkata-kata karena tampaknya hubungan semua kekuatan besar semakin rusak oleh lelang yang dijalankan oleh Kan Yao. Lelang kali ini benar-benar kacau. Patriark klan Li hanya bisa menggelengkan kepalanya karena tahu ketika lelang selesai, beberapa kelompok akan saling bentrok untuk mencuri benda dari orang lainnya yang telah membeli barang. Baiklah. Kami telah melelang 9 benda yang sangat sulit ditemukan di benua Sein. Dan inilah saatnya benda paling berharga akan dipersembahkan oleh klan Yao. Teriak Yao Ran. Para kultivator dan bahkan semua kekuatan besar yang ada di sana tentu saja bersemangat untuk melihat apa benda terakhir tersebut. Dari 9 benda sebelumnya yang dilelang, semuanya sangat berharga. Dan tentu benda terakhir adalah yang paling berharga. Yao Ran menatap ke semua kultivator di tempat itu. La sangat tahu bahwa mereka semua sama sekali tidak sabar untuk melihat benda terakhir. Oleh karena itu, Yao Ran pun langsung berbicara dengan nada yang sangat serius kali ini. Dan benda terakhir yang dilelang oleh klan Yao adalah benda yang menjadi peninggalan Kaisar Manusia. Ketika kata-kata itu jatuh, semua yang ada di sana terkejut luar biasa terutama untuk 3 klan kuno lainnya karena mereka memiliki hubungan dengan Kaisar Manusia. Tidak hanya mereka, bahkan Sekte Istana Salju dan Sekte Cahaya Suci juga memiliki hubungan dengan Kaisar Manusia. Dan kali ini mereka semua tahu bahwa lelang kali ini adalah lelang yang akan menyulut perang besar. Bersambung. Chapter 421 Lelang, 12.